Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi yang penting untuk saya sampaikan ya mengenai ini perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos ya. Nah, oke kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini juga penting banget ya mengenai update status PKH dan PPNT di sistem SIKNJ ya. Untuk yang pertama ada data nama penerima ya. Nama-nama keluarga penerima manfaat KPM yang akan menerima PKH triwulan pertama tahun 2026 sudah terupdate dan keluar di sistem SIKNJ. Jadi ini yang terbaru ya, ini sudah muncul di sistem SIKNJ. Jadi sekarang itu untuk yang penyaluran itu belum tahap 1 tapi masih susulan untuk tahap 4-nya, baik PKH maupun PPNT, PIP dan YAP ya, itu masih susulan. Tapi untuk sekarang ini statusnya untuk penerimanya, untuk nama-namanya, daftarnya itu sudah muncul di sistem SIKNJ ya. Untuk triwulan pertama tahun 2026. Terus berikutnya pengelompokan komponen ya. Data mengenai jenis komponen PKH, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang akan didapat oleh setiap KPM juga sudah tersedia di sistem. Jadi untuk sekarang, untuk pengelompokan komponennya itu sudah muncul ya. Terus status BPNT-nya. Untuk bantuan sembako atau BPNT, status di sistem SIKNJ untuk semua bank penyalur seperti BSI, Mandiri, BRI, BNI, untuk saat ini berada dalam tahap proses verifikasi rekening. Jadi harap bersabar ya, jadi memang masih belum rata ya bansosnya ya, ini masih dalam tahap verifikasi rekening. Jadi banyak mungkin yang sekarang itu ada yang sudah berhasil cek rekening, ada juga yang sudah SI ya kan, tapi ada juga yang masih verifikasi ya. Jadi harap ditunggu saja ya. Dan informasi berikutnya yang perlu saya sampaikan ya, ini mengenai jadwal pencairan bansos ya. Ini senang banget ya. Menteri Sosial telah mengabarkan bahwa bantuan reguler PKH dan PPNT dijadwalkan akan mulai dicairkan pada bulan Februari 2026. Ini rencananya bulan depan itu ada informasi terkait penyalurannya. Ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya ya. Meskipun targetnya bulan Februari ya, ini perlu diingat, tanggal pasti pencairan tetap akan mengikuti perkembangan status di sistem SIKNJ. Dari kementerian itu sudah memberikan pengarahan ya, untuk pencairannya itu targetnya dijadwalkan mulai bulan Februari, tetapi untuk tanggalnya itu masih belum dikasih tahu ya. Karena di setiap tempat juga berbeda-beda. Mungkin ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, ada juga yang di akhir bulan. Ini tergantung kesiapan. Apakah masih banyak KPM yang perlu disurvei, ya kan? Apakah masih ada masalah data yang perlu diperbaiki? Itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi itu saja yang perlu diingat. Dan informasi yang berikutnya ini juga penting untuk saya sampaikan mengenai penjelasan status tidak di sistem maksudnya di aplikasi cek bansos ya. Itu banyak banget KPM yang sekarang statusnya berubah, yang tadinya ya menjadi tidak. Kalau mungkin teman-teman sekalian penasaran, silakan dicek saja. Pasti kebanyakan munculnya itu tidak. PKH lah, PPNT lah ya, itu banyak yang menunjukkan status tidak ya. Sembako, YAPI ya, itu juga banyak, PBI juga, itu banyak yang berubah, yang tadinya ya menjadi tidak ya. Banyak KPM yang resah karena status di aplikasi cek bansos masih menunjukkan kata tidak pada semua jenis bantuan PBI, PKH, PPNT dan lain-lain. Itu karena yang pertama ini belum terupdate ya. Jadi ini wajar, tidak usah panik, tidak usah resah ya. Status tidak tersebut terjadi karena aplikasi cek bansos memang belum melakukan pembaruan atau update ya data secara menyeluruh untuk seluruh Indonesia di awal tahun ini. Jadi wajar banget mungkin ada yang sekarang itu statusnya tidak, padahal mungkin tahap kemarin itu masih dapat ya kan. Tetapi ini tidak perlu khawatir karena memang untuk aplikasinya sendiri itu belum diperbarui ya, belum diupdate ya. Terus yang kedua, cara memastikan keaktifan ya. Yang terpenting adalah mengecek nilai desil di aplikasi. Jadi ini penting banget ya. Jadi tidak perlu mengecek apakah masih terdaftar atau tidak, tinggal dicek saja desilnya ya. Jika desil Anda berada di angka 1-5, maka peluang untuk mendapatkan bantuan di triwulan pertama masih sangat besar. Asalkan
masih berada di desil 1 sampai 5, ada kemungkinan besar itu terdaftar sebagai penerima bansos. Tetapi kalau desilnya sudah tinggi 6 sampai 10, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya diberhentikan ya secara otomatis. Terus berikutnya perbedaan sistem SIG-NG dengan aplikasi cek bansos ya. Meskipun di aplikasi cek bansos tertulis tidak, namun jika di sistem SIG-NG statusnya masih berhasil cek rekening dan bukan di-exclude, maka bantuan tersebut sebenarnya masih aktif dan akan cair ya. Asalkan KPM tersebut tidak di-exclude ya di SIG-NG, itu ada kemungkinan masih cair ya. Walaupun mungkin di aplikasi cek bansos itu keterangannya tidak, dan itu wajar karena memang masih belum diperbarui dari pengembang aplikasinya ya. KPM diminta untuk tidak panik jika melihat statusnya itu tidak di aplikasi cek bansos, karena itu hanya masalah update sistem saja. Nanti kalau sistemnya sudah diupdate, otomatis juga statusnya akan berubah ya, yang tadinya tidak menjadi iya ya, asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Data asli di SIG-NG menunjukkan proses verifikasi yang sedang berjalan dan pencairan direncanakan mulai bulan Februari mendatang. Jadi yang sekarang masih belum cair untuk tahap 4 susulannya, ada kemungkinan digabung ya dengan tahap yang pertama ya di bulan Februari yang akan datang ya. Jadi ini wajar karena tahap 4 saja kemarin di Oktober sampai Desember itu yang susulan banyak banget dari tahap 2 malah ya. Dari tahap 2 baik PKH, BPNT ya kan. Itu banyak banget yang peralihan dari PT Pos Indonesia tahap 2, tahap 3 terus digabung ke masuk di tahap keempat ya. Dan itu pun tidak semua ya. Ada juga mungkin yang tahap 2-nya sudah cair, ada juga yang masih belum ya kan. Jadi masih belum merata lah. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan kalau datanya masih belum sinkron, itu juga saran saya untuk sekarang ini, silakan sinkronkan data ya. Mungkin pas dicek ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi sebisa mungkin nama, tempat atau tanggal lahirnya itu disamakan dengan yang ada di Dukcapil ya. Terus kalau pindah tempat, ada anggota keluarga baru atau di kakaknya ada yang meninggal dunia, atau status pernikahannya berubah, itu juga harus segera lapor ke petugas ya, atau pendamping atau ke desa lah ya, supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Tetapi kalau memang tidak punya masalah data ya, datanya sudah merasa benar ya, tidak ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir ya, dan statusnya itu sudah sinkron ya. Tapi sampai sekarang belum jelas apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak ya. Silakan lapor ke pendamping atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan, apakah ada kesalahan input data atau tidak ya. Karena kalau ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi itu yang perlu diingat. Tetapi kalau tidak ada kesalahan input data, tetapi sampai sekarang kok bansosnya tidak kunjung cair, itu bisa disebabkan bansosnya masih terkendala, dan harap bersabar saja karena banyak juga yang sekarang statusnya sudah SI ya, itu ya masih belum cair bansosnya, itu juga banyak ya. Dan kemarin pas dicek sama teman pendamping itu yang kebanyakan yang sudah SI itu lansia ya, yang lansia itu banyak yang sudah SI tapi ya dananya masih belum cair ya. Jadi harap bersabar saja ya. Buat yang sudah dapat ya sudah ya, walaupun mungkin cuma dapat PKH-nya saja, PPNT-nya saja, atau PP-nya saja, itu harap bersyukur karena di luar sana itu masih banyak keluarga yang masuk kriteria miskin atau rentan miskin ya. Terus lansia yang masuk YAPI ya, kategori YAPI, terus yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang masih sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka yang sampai sekarang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi harapan saya semoga bansosnya itu bagi yang sekarang masih belum cair bisa sesegera mungkin dicairkan, dan untuk tahap yang akan datang bansosnya bisa tepat sasaran. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.